البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji kitab yang baru, kitab yang sangat penting dan juga perlu kita mengetahui, bahkan berkaitan dengan keadaan kita setiap harinya, yaitu pembahasan seputar al-ilm. Kitab ini sengaja kami pilihkan dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab al-ilm yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kitab ini dikenal dengan sebutan Nuzhatul Qari fi syarh kitab Al-Ilm min Sahih Bukhari. Tentunya kenapa beliau memilih kitab yang mulia ini, yaitu kitab Al-Ilm dari Sahih Bukhari? Pertama, karena di dalam Sahih Bukhari bukan hanya kitab Al-Ilm saja, bahkan dari awal kitab sampai akhir itu bab-bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari itu menunjukkan apa? Fikihnya beliau, ilmunya beliau dalam memahami hadis. Sehingga tentunya apa, barakallahu fi, sangat bagus dan pilihan beliau tepat sekali. Dan kalam Imam Al-Bukhari seputar ilmu masyhur, ma'ruf, sering atau dengarkan, baik yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid di dalam kitab Al-Usul Salasah. Apa kata beliau? Bab al-ilm qabla al-qauli al-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bukan dari negara Arab, tapi beliau berasal dari suatu tempat namanya Bukhara. Tempat tersebut tidak jauh dari Rusia, bahkan dekat-dekat dengan negara Rusia. Bukan orang Arab, tapi Allah Ta'ala pilih untuk diberikan keutamaan tersendiri menjadi seorang imam al-muhaddis, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Dan beliau ma'ruf, dikenal dengan apa? Dengan hafalannya sangat kuat dan banyaknya hafalan yang beliau hafal. Dinukilkan dalam biografi beliau, ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Imam Bukhari, aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, bukan Arba'in Nawawiyah ya. Nah, ini 100.000 hadis yang sahih beliau hafal, 200.000 hadis yang tidak sahih beliau hafal juga. Dan banyak kisah mengenai bagaimana kuatnya hafalan beliau. Di antaranya ketika beliau suatu ketika datang ke Baghdad. Kisahnya masyhur ya. Dinukilkan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Baiquniyah. Di sana beliau, Al-Imam Al-Bukhari, ketika sampai di Baghdad, ahlul hadis di Baghdad kompak, mereka sepakat untuk menguji Imam Bukhari ini, bahwasanya beliau dikenal kada wa kada, hafalannya sangat kuat dan banyak. Coba kita uji. Akhirnya 10 ahlul hadis
berkumpul masing-masing menyiapkan 10 hadis yang dibolak-balik matan dan sanadnya. Enggak sembarangan loh ya, matan dan sanadnya dibolak-balik. Kalau orang-orang sekelas kita ini paling-paling kan pusing juga. Enggak 10 satu aja dibolak-balik paling-paling belum bisa. Sekelas kita sama. Paham ya? Tapi Imam Bukhari lihat 10 hadis dibolak-balik matan dan sanadnya dikali 10. Berapa totalnya berarti? 100. 100 hadis dibolak-balik matan dan sanadnya. Setiap kali ditanyakan beliau mengatakan la adri, aku enggak tahu. Sampai genap 100 beliau cuma mengatakan la adri. Akhirnya orang-orang ribut. Karena berkumpul mereka menyaksikan semua, banyak orang menyaksikan bagaimana kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari. Setiap kali beliau ditanya la adri sampai 100. Ternyata la adri itu maknanya bahwasanya aku tidak tahu kalau yang seperti itu, yang sanad yang kalian sampaikan itu benar. Yang aku tahu, sanad yang kalian sampaikan terbalik, yang benar seperti ini. Sudah pahami? Jadi 100 tadi yang terbolak-balik sanad dan matanya tadi, Imam Bukhari setiap kali tanya cuma la adri jawabannya. Ternyata Imam Bukhari la adri bukan karena enggak tahu. Beliau itu tidak tahu kalau sanadnya itu seperti itu. Setahu kami sanad itu keliru, yang benar seperti ini. Dibalikkan semua masing-masing sanad dan matanya pada tempatnya. Hebat atau tidak? Luar biasa Imam Bukhari. Nah, 100 loh ya. Dibolak-balik matan sanadnya. Nah, ternyata beliau ketika mengucapkan la adri, maksudnya aku tidak tahu kalau seperti itu yang benar. Setahu kami itu salah. Terbolak-balik sanad dan matanya, yang benar seperti ini. Sampai 100 itu. Akhirnya barulah mereka sepakat kompak menyatakan bahwasanya Imam Bukhari benar-benar seorang imam. Mafhum? Tujuan mereka barakallahu fiikum bolak-balik matan dan sanad tadi bukan bertujuan jelek tapi hanya untuk menguji. Boleh di dalam apa? Barakallahu fiikum pembahasan kemarin. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih di dalam sahihnya beliau mensyaratkan syarat yang sangat ketat dibandingkan syaratnya Muslim. Kalau Imam Muslim mensyaratkan masing-masing perawi itu yang paling terpenting adalah sezaman. Walaupun tidak harus berjumpa, tapi memungkinkan untuk berjumpa. Kalau Imam Bukhari syaratnya harus sezaman dan jumpa, ketemu. Berarti ketat sekali syaratnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Sahih Al-Bukhari itu dalam hal tersebut lebih afdal, lebih bagus dibandingkan Sahih Muslim. Hanya saja dalam hal urutan dan ringkasnya tidak banyak pengulangan, Sahih Muslim lebih baik daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Al-Bukhari. Mafhum? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, beliau juga dikenal dengan apa? Kokohnya dia di dalam memegang akidah sahihah. Ketika waktu itu difitnah, beliau dituduh mengatakan Al-Qur'an makhluk, beliau santai, tenang, sampai beliau nulis artikel Khalqu Af'alil Ibad, kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, menunjukkan bahwasanya beliau itu menyatakan perbuatan hamba itu makhluk. Adapun Al-Qur'an kalamullah. Sampai beliau sempat apa? Barakallahu fiik, ada gesekan dengan gurunya, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Paham ya? Itu kisahnya masyhurah ya. Bisa antum merujuk dalam pembukaan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Kemudian syarah yang kita pakai ini syarahnya Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah Nuzhatul Qari. Beliau sebutkan di mukadimah halaman 5 itu sampai halaman 7. Yang kesimpulannya beliau memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang itu diantaranya karena sebabnya ilmu, bukan karena hartanya, bukan karena kekayaan atau kedudukannya atau yang semisalnya, tapi karena ilmu. Oleh karena itu wajib, kata beliau, seseorang untuk mencari ilmu, dan bahkan tidak ada udzur lagi, baik dari kalangan jin dan manusia bahkan, untuk meninggalkan ilmu syar'i tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan, ana ringkaskan saja karena panjang ya itu ya, nanti baru kita ambil intinya pembahasan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian beliau juga menyebutkan banyak dari kalangan para ulama yang mereka menulis karya tulis berkaitan masalah ilmu. Namun beliau sengaja memilih kitab ini karena kitab ini
dianggap sebagai kitab yang paling sahih di dalam apa? Susunan hadis. Kumpulan hadis-hadis yang paling sahih secara total sahihan. Sahihan, Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim. Mafhum? Naam. Kemudian juga beliau menyebutkan halaman 6 itu, kata beliau, wa minal muallifin fi fadl ilm, termasuk dari kalangan orang-orang yang memiliki karya tulis seputar ilm, keutamaan ilm adalah al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah. Nanti kalau tanya bisa jawab ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Fi kitabih Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Alladhi yu'tabar asahhu kitabin fil hadits ba'da kitabillahi azza wa jal. Masya Allah. Lihat itu. Yang mana Sahih Bukhari ini termasuk dianggap kitab yang paling sahih di dalam kitab hadis setelah Al-Qur'anul Karim. Faqala rahimahullah kitabul ilm. Beliau mengatakan kitabul ilm di dalam Sahih Bukhari. Wa aqada lahu 53 baban. Beliau meletakkan situ 53 baban, 53 bab. Awwaluha bab fadl ilm. Yang pertama nanti yang kita bahas adalah bab keutamaan ilm. Bab keutamaan al-ilm. Wa akhiruha, yang terakhir nanti, bab man ajaba as-sa'il bi aktsar mimma sa'alahu. Maksudnya bab yang terakhir dalam kitabul ilm itu nanti adalah bab barang siapa yang bertanya, atau barang siapa atau orang yang menjawab pertanyaan melebihi apa yang ditanyakan. Paham ya? Jadi orang bertanya dengan suatu pertanyaan, jawabnya lebih, itu boleh. Seperti contohnya Rasulullah SAW ketika tanya tentang apa? Air laut. Waktu itu para sahabat sedang berada di posisinya di laut. Kemudian bertanya tentang air laut, apakah boleh untuk wudu? Pertanyaannya kaitan dengan wudu kan? Jawabannya lebih atau satu? Lebih. Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Iya kan? Nah, ditanya tentang air laut, Rasulullah jawabnya apa? Suci airnya dan halal bangkainya. Berarti tambahan jawabannya. Kaitannya kan masalah boleh enggak bersuci dengan air laut. Rasulullah menjawab tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, silakan untuk wudu, silakan bersuci, bangkainya halal. Ada lebihnya kan jawabannya kan? Boleh. Jadi itu termasuk bab yang akan diakhirkan nanti ya. Kita lihat dulu sini. Wa kana adadul hadis allati awradaha rahimahullah tahta tilkal abwab qad balaghat 134 hadisan. Kata beliau, padahal jumlah hadis-hadisnya yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, nah barakallahu fik, di bawah bab tadi, berapa bab tadi? 53 bab tadi. Nah, itu hadisnya mencapai berapa? Qad balaghat, mencapai mi'atan wa salasin hadisan. Mencapai 134 hadis. Berapa totalnya? 134 hadis. Di bawah bab berapa tadi babnya? 53 bab. Mafhum? Wa kana tartibu kitabul ilm binisbah lil kutub allati ihtawaha Sahih Bukhari as-salis. Artinya barakallahu fiik, dan urutan kitabul ilm yang dinisbahkan pada kitab-kitab tersebut yang terkandung dalam Sahih Bukhari. Naam, as-salis wal alam, apa maksudnya urutannya? Urutan yang ketiganya atau bagaimana kita lihat nanti. Wa jaa ba'dahu arba'atun wa tis'una kitaban. Datang setelahnya 94 kitab. Paham ya? Nah, maksudnya barakallahu fi, kan kitabul ilm dalam Sahih Bukhari itu kan cuplikan di antaranya. Dalam Sahih Bukhari kan semuanya kan tidak hanya kitabul ilm kan, ada kitabul taharah, kitabus shalah, ya kan, kitabuz zakah. Nah, diambil kitabul ilmnya gitu loh. Paham ya? Diambil yang pembahasan kitabul ilm saja. Padahal masih ada kitab yang lainnya di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Paham? Majmu'u kutubis sahih 97 kitaban. Karena kumpulan kitab Sahih Bukhari itu semuanya, ada berapa kitab pembahasan dalam Sahih Bukhari? Kata beliau 97, berapa? 97 kitab.
Di Sahih Bukhari itu kan cetakannya macam-macam ya. Yang matan aja yang cetakan Mesir itu ada 1 jilid. Itu cetakan Saudi kadang ada 2 jilid juga. Nah, Sahih Bukhari secara totalitas ya, itu jumlahnya barakallahu fiik, kata beliau berapa kitab di dalamnya? Kitab pembahasan maksudnya 97 kitab. Diambil yang sekarang kita bahas kitab apa? Kitabul Ilm. Bisa dipahami? Naam. Awaluha, diawali kitab tersebut Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab seputar permulaan awal turunnya wahyu. Wa akhiruha, di akhir Kitabut Tauhid. Di kitab Sahih Bukhari awal permulaan yang dibahas kitab Bad'il Wahyi. Kitab awal mula turunnya wahyu. Kemudian kitab Sahih Bukhari tersebut di akhir Kitabut Tauhid. Mafhum? Yang kita baca sekarang kitab apa? Kitabul Ilm. Kitabul Ilm. Mafhum? Itu yang kita ambil barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya panjang lebarnya ternyata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, beliau sengaja memilih ini karena memang pembahasannya tidak hanya membahas seputar keutamaan ilmu saja, tapi juga keutamaan orang yang membawa ilmu, serta keutamaan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Karena nanti panjang lebar ini sebutkan semua ya, masalah-masalah ya, setiap permasalahan, setiap pembahasan nanti beliau nyebutkan ada semacam pertanyaan-pertanyaan, dijawab oleh beliau juga kaitannya dengan bab yang dibahas. Di panjang lebarnya ini yang kita ambil barakallahu fiik. Ini kita masih muqaddimah ya. Kitab yang kita bahas kitab apa? Nuzhatul Qari fi Syarah Kitabul Ilm. Fi Syarah Kitabil Ilm min Sahih Bukhari, karya Asy-Syaikh Al-'Alamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih. Jadi kitab ini syarah matanya apa? Kitabul Ilm, diambil dari kitab Sahih Bukhari karya Al-Imam Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.